Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhani dengan NIM 2308202. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi konstruksi dalam pembangunan gedung bertingkat. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep dasar ekonomi konstruksi yang mencakup dua bagian. Yang pertama, nilai waktu uang, memperhitungkan pengaruh inflasi dan bunga terhadap pengeluaran proyek. Yang kedua, biaya siklus hidup, menghitung biaya dari tahap pembangunan, operasional, pemeliharaan hingga pembongkaran gedung. Selanjutnya, analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya dan manfaat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, identifikasi biaya, yaitu termaksud struktur, arsitektur, mekanikal elektrikal, dan interior. Yang kedua, identifikasi manfaat, yang mencakup peningkatan nilai properti, efisiensi energi, dan pendapatan sewa atau jual. Yang ketiga, rasio biaya manfaat, yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, manajemen risiko ekonomi. Yang pertama, identifikasi risiko, seperti harga material, yaitu beton dan baja, serta keterlambatan pekerjaan dan perizinan. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu probabilitas dan dampaknya terhadap durasi dan biaya proyek. Yang ketiga, mitigasi risiko, yaitu strategi kontrak fleksibel, asuransi konstruksi, dan manajemen perubahan. Selanjutnya, efisiensi biaya dalam desain dan konstruksi. Yang pertama, optimalisasi desain, yang di dalamnya mencakup tentang pemanfaatan desain modular dan efisiensi tata ruang, serta desain struktur untuk mengurangi jumlah material dan waktu pengerjaan. Yang kedua, teknologi konstruksi, yaitu penggunaan Building Information Modeling atau sering disebut BIM, dan prefabrikasi struktur lantai dan dinding, serta meningkatkan akurasi desain dan mempercepat eksekusi lapangan. Yang ketiga, manajemen rantai pasok, yaitu kontrak jangka panjang dengan vendor baja dan beton pracetak, serta pengadaan material hemat energi seperti kaca Low-E untuk efisiensi jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu penganggaran dan pengendalian biaya. Yang pertama, anggaran realistis, yaitu menyusun anggaran pembangunan gedung berdasarkan analisis biaya satuan, kondisi tanah, tinggi bangunan, dan spesifikasi teknis. Yang kedua, pengendalian biaya, yaitu menerapkan metode seperti value engineering dan earned value management untuk mengontrol pengeluaran terhadap progres fisik. Yang ketiga, pelaporan variance, yaitu mengevaluasi selisih antara rencana dan realisasi biaya guna mencegah pembengkakan anggaran dan menyesuaikan strategi eksekusi proyek. Dan yang terakhir yaitu contoh teknologi, penggunaan software seperti BIM 5D, Primavera, atau Microsoft Project untuk pengendalian biaya terintegrasi dengan jadwal kerja. Berikutnya, studi kasus proyek gedung bertingkat Menara Syariah. Yang pertama, keberhasilan proyek. Pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran dengan kualitas struktur tinggi dan efisiensi energi. Yang kedua, dampak ekonomi, mendorong pertumbuhan kawasan bisnis baru dan meningkatkan nilai efisiensi properti di sekitarnya. Yang ketiga, tantangan, keterbatasan lahan, regulasi perizinan tinggi, dan fluktuasi harga material bangunan seperti baja dan semen. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran, penerapan prinsip ekonomi, konstruksi dan teknologi BIM terbukti krusial dan pengendalian biaya dan mutu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, ringkasan prinsip. Ekonomi konstruksi yang optimal mendukung efisiensi biaya, kualitas bangunan, dan keberlanjutan proyek gedung bertingkat. Yang kedua, penerapan penting.
Prinsip ekonomi harus diterapkan sejak tahap perencanaan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang ketiga, rekomendasi. Gunakan desain modular, teknologi BIM, dan sistem pengendalian biaya yang akurat untuk meminimalkan risiko proyek. Dan yang terakhir yaitu ajakan. Bangun gedung bertingkat yang efisien dan berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi kawasan urban Indonesia.